Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 6 pembacaan buku Arahatamaga Arahataphala Jalan Menuju Pencapaian Arahat. Buku ini merupakan kumpulan ceramah Dhamma yang mulia Acarya Mahaboa tentang tata cara praktek yang beliau jalankan. Buku asli dari buku Forest Dhamma Books yang ada di Bantat Forest Monastery, Thailand. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia anonim. Di Indonesia, buku ini dicetak oleh Garuda Offset Bandung, Oktober 2005. Baiklah, mari kita mulai video part 6 ini masih pada bagian 1 yaitu Arahatamaga, rute langsung mengakhiri semua duka atau penderitaan. Seperti biasa, saya akan ulang satu paragraf terakhir dari video part sebelumnya, yaitu video part 5. Sebab itu, bila perlu, pikiran harus dipaksa samadhi. Harus dipaksa untuk sementara mengesampingkan penyelidikan yang dilakukan sekarang ini. Dan hanya berfokus sampai tercapai keadaan mental tenang, damai, dan sepenuhnya menyatu. Di sana ia akan beristirahat sampai segar dan pulih sebelum akhirnya memulai kembali kerja kebijaksanaan yang bertujuan membebaskan diri. Segera setelah pikiran menarik diri dari keadaan samadhi yang tak aktif, ia akan segera melompat siap segera bertindak. Ibarat kuda yang dilepas kekangnya, pikiran tak sabar ingin segera melakukan tugas prinsipilnya kembali, yakni menyingkirkan dan menghancurkan semua kotoran batin. Tetapi jaga kendali pikiran. Jangan terlalu terburu nafsu secara gila-gilaan menyelidiki kebijaksanaan tanpa henti. Menyelidiki secara berlebihan adalah satu bentuk dari samudaya, sehingga tanpa sadar bisa menginfiltrasi cita, menyebabkan jatuh dalam mantra sangkara. Kecakapan berpikir dan menganalisa yang dipakai oleh kebijaksanaan untuk menyelidiki pikiran mempunyai momentumnya tersendiri dan tidak mengetahui kapan layaknya harus berhenti. Kadangkala mereka harus bisa memegang kendali pikiran sehingga terdapat keseimbangan yang pantas antara kerja dalam kurung batin, dan istirahat dalam kurung batin. Pada tahap praktek ini, kebijaksanaan secara otomatis bekerja pada kapasitas penuh. Ketika tiba saatnya untuk beristirahat, fokuskan dirimu pada samadhi dengan intensitas yang sama. Inilah jalan tengah dari magga, phala, dan nibbana. Cita dan hubungannya dengan nama kanda adalah fokus sentral dari penyelidikan ini. Cita secara alamiah mengetahui hal-hal penting yang terdapat pada inti setiap manusia. Ia terdiri dari kesadaran murni dan sederhana. Cita sungguh-sungguh mengetahui kesadaran terhadap baik dan buruk dan keputusan kritis yang diambilnya semata-mata adalah kondisi cita. Ada saatnya aktivitas mereka menjelma sebagai kesadaran. Di saat lain, sebagai kebijaksanaan. Tetapi cita yang sebenarnya tidak memperlihatkan aktivitas atau mewujudkan kondisi apapun. Ia hanyalah keadaan mengetahui. Aktivitas yang timbul pada cita, kesadaran terhadap baik dan buruk, atau gembira dan menderita, atau pujian dan makian, semua kondisi ini adalah kesadaran yang mengalir keluar dari cita. Karena mereka mewakili aktivitas dan kondisi dari cita yang pada dasarnya secara alami, secara konstan timbul dan memudar, jenis kesadaran ini tidak stabil dan tak dapat diandalkan. Mengerti tentang hal ini
maka sanya, sangkara, dan winyana semuanya tak lain adalah kondisi dari citta. Kondisi ini menciptakan naik turunnya atau fluktuasi fenomena mental yang kita sebut dengan nama khandha. Melalui interaksi perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran, bentuk dan bayangan timbul dalam citta. Kesadaran mengetahuinya adalah citta. Pengaruh kotoran seperti kamaraga memanipulasi dan mewarnai pengetahuan itu. Selama citta masih dalam kekuasaan kamaraga, ia percaya bayangan internal ini adalah nyata dan substansial. Maka nafsu dan kebencian atau tidak suka akan muncul. Kemudian bentuk internal disenangi atau dibenci tergantung pandangan dasar mereka, apakah baik atau buruk, menarik atau menjijikan. Perspektif sudut pandang citta kemudian dibagi dalam dua ekstrim ini. Ia kemudian tertipu, mengidentifikasi dalam dunia dualitas atau mendua dan ketidakstabilan. Pengetahuan citta tidak timbul atau mati, tetapi ia meniru sifat pembawaan benda-benda itu, yakni khandha dan kilesa, meniru apa yang mereka lakukan. Ketika akhirnya kebijaksanaan mengetahui penipuan ini, citta tidak lagi mengandung fenomena ini, walaupun ia tetap terus timbul dan lenyap dalam lingkup khandha. Citta menjadi kosong atau hampa terhadap fenomena tersebut. Satu demi satu momen semenjak hari kita dilahirkan hingga sekarang, khandha telah timbul dan lenyap secara terus-menerus. Mereka sendiri tidak mempunyai dan tidak mungkin menemukan substansi realnya. Interpretasi citta tentang fenomena ini memberi kemungkinan terjadinya duplikasi atau peniruan dengan realita pribadi. Citta melekat pada mereka atau khandha, merasa seolah merupakan intisari atau unsur pokok dari mereka, atau sebagai miliknya pribadi. Salah paham ini diciptakan oleh identitas diri, sehingga menjadi beban yang lebih berat dari sebuah gunung, beban yang dibawa citta ke dalam dirinya tanpa mendapatkan manfaat apapun jua. Dukkha adalah salah satunya hadiah akibat salah paham karena kemelekatan pada delusi tentang diri. Ketika citta menyelidiki hal ini dan dapat melihat dengan jelas, maka kebijaksanaan yang tajam atau lihai dan tegas tumbuh lahir. Tubuh dimengerti sebagai fenomena alamiah yang nyata hanya dalam batas kualitas fisik yang diwarisinya semata. Pada hakikatnya, ia bukan milik diri sendiri dan bukan objek untuk dilekati. Perasaan tubuh, rasa sakit, menyenangkan, netral yang muncul dari dalam tubuh, yang jelas nyata, tetapi mereka hanya nyata dalam wewenang spesifiknya. Mereka juga patut dilepaskan. Tetapi kebijaksanaan masih belum mampu melihat perasaan halus yang timbul khusus dalam citta, kondisi-kondisi yang terus-menerus berusaha menarik perhatian citta. Walau citta belum mampu mengerti kebenaran tentang mereka sekarang, perasaan halus ini akan bertindak sebagai pengingat tetap, selalu memperingati citta agar menyelidiki mereka lebih jauh. Secara keseluruhan, sumber dari bentuk pikiran dan imajinasi disebut sangkara khandha. Tiap bentuk pikiran, tiap firasat sebuah ide berdesir singkat melalui pikiran, kemudian berhenti. Ke dalam dan bagi dirinya sendiri, desiran riak mental ini tidak mempunyai arti spesifik. Mereka semata-mata hanya bersinar sebentar ke dalam kesadaran dan kemudian berhenti tanpa jejak.
hanya karena sanya sangkara menganggap mereka berarti, sehingga menjadi bentuk pikiran dan ide-ide dengan arti spesifik dan bermakna. Sanya sangkara adalah kumpulan ingatan, pengenalan, dan interpretasi. Sanya mengambil fragmen dari bentuk pikiran dan menginterpretasi atau mengeja dan memperluas artinya, membuat kesimpulan bahwa mereka bermakna, dan kemudian mengubah mereka menjadi isu permasalahan. Sangkara kemudian melakukan penipuan isu-isu ini dalam bentuk pikiran tak henti-henti dan terputus-putus. Sanya adalah penghasut utama. Begitu sangkara bersinar sebentar, maka sanya dengan segera memegangnya dan mendefinisikan keberadaan sebagai ini dan itu, merangsang segala hal. Keduanya adalah pintu indera jiwa yang menimbulkan semua gangguan. Bersama-sama mereka memutarbalikkan cerita dongeng mengenai rejeki atau kesialan, dan kemudian menginterpretasikan mereka sebagai nyata, mengandalkan ingatan untuk mengidentifikasi semua hal yang muncul dalam kesadaran. Sanya mendefinisikan dan memberi mereka arti atau makna. Sangkara timbul dan berhenti dengan perbedaan jelas pada awal dan akhir, seperti sinar kilat atau kunang-kunang berkedip-kedip nyala dan mati. Ketika mengamati dari dekat, sanya kanda jauh lebih halus daripada sangkara kanda. Sanya, di lain pihak, tidak semampu dan sepengalaman bentuk pikiran. Ketika pikiran hening sempurna dan kanda amat tenang, dengan jelas dapat kita rasakan sikap dari tiap kanda yang timbul. Sanya dengan perlahan-lahan menyebar, meresap ke cita seperti tinta yang bergerak melalui kertas pengering tinta, meluas perlahan-lahan sampai membentuk lukisan mental. Mengikuti pengarahan sangkara yang secara tetap timbul, mulai membentuk gambaran dan menciptakan cerita seputar itu dan kemudian dihidupkan. Bentuk pikiran tentang ini dan itu mulai ketika sangkara mengenal dan menginterpretasi berdesirnya sangkara, mencetak mereka sehingga menjadi bayangan yang bisa dikenal, yang mana kemudian dibesar-besarkan oleh sangkara. Kedua faktor mental ini adalah fenomena alamiah. Mereka timbul spontan dan berbeda dari keadaan yang mengetahui mereka. Kini, ketika cita telah menyelidiki kanda secara berulang-ulang, tanpa henti dan tanpa lelah, ia akan berkembang menjadi ahli. Merenungkan dengan tujuan meraih kebijaksanaan, kita bisa untuk melepaskan kanda fisik atau rupa. Pada tahap awal penyelidikan, kebijaksanaan mampu melihat melalui tubuh fisik sebelum melihat lebih jauh atau tembus dan melepaskan kanda yang lain. Maka dari itu, dengan pola yang sama, cita secara bertahap melepaskan kemelekatannya pada perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran. Sederhananya, cita melepas ketika kebijaksanaan melihat melalui komponen mental pribadi, sebelum kemudian berpegang padanya. Sekali kebijaksanaan berhasil meresapi mereka sepenuhnya, maka cita dapat melepaskan mereka semua. Mengenal bahwa mereka hanyalah desiran riak di dalam cita dan tidak mempunyai substansi real atau nyata. Baik bagus atau jelek, bentuk pikiran timbul dan lenyap pada waktu bersamaan. Tak peduli bagaimana mereka tampak dalam pikiran, mereka hanyalah konfigurasi yang diciptakan sanya sangkara dan akan lenyap. Tak ada kecuali. Tak ada bentuk pikiran yang bertahan lebih dari sekejap. Dengan semakin berkurangnya durasi, bentuk pikiran semakin berkurang arti dan substansinya.
karena itu mereka tak dapat dipercaya. Kini, apa yang selalu menyediakan kita dengan bentuk pikiran ini? Apa yang selalu memproduksi mereka? Sesaat mereka mengaduk-ngaduk pikiran. Di lain saat selalu menipu kita. Mereka datang melalui penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan sensasi taktil atau raba. Mereka datang dari perasaan, ingatan, memori, bentuk pikiran, dan kesadaran. Kita selalu menganggapnya benar, terus-menerus menipu sampai akhirnya menjadi api membakar hati kita. Cita terkontaminasi oleh faktor-faktor ini, kaidah-kaidah pikiran ini. Tujuan dari penyelidikan ini adalah menyingkirkan faktor-faktor ini. Ketidakhadiran mereka bisa mengungkapkan sifat asli cita. Akan kita lihat, ketika cita tak mau berkelana dan terlibat dengan objek itu, cita menjadi tenang dan bercahaya. Sebagaimana sabda Sang Buddha, "Biku, cita pada hakikatnya adalah bersinar dan jernih. Tetapi kemudian ia menjadi kotor karena tercampur oleh kilesa atau pencemaran yang lewat." Cita sejati adalah cita yang bersinar. Pernyataan ini mengacu kepada sifat asli atau sejati, cita yang berkelana dari satu kelahiran ke kelahiran lain atau tumimbal dalam lingkaran daur ulang kelahiran. Dapat dibandingkan dengan cita bayi baru lahir yang kemampuan panca inderanya belum berkembang sempurna merasakan objek. Tetapi tidak bisa disamakan dengan cita yang telah mematahkan siklus kelahiran kembali dan mutlak suci murni. Editor, Cita Seorang Arahat. Ketika kita menyelidiki cita dengan sungguh-sungguh, tahap demi tahap, elemen yang mengotori yang sebelumnya menjelajah akan menyatu ke satu titik bercahaya, berfusi dengan cita yang alami bercahaya. Cahaya ini begitu agung, amat mempesona, luar biasa, sehingga bahkan pada awalnya kesadaran agung terluhur atau mahasati dan kebijaksanaan agung terluhur atau mahapanya tanpa kecuali akan jatuh di bawah mantranya. Pengalaman yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah dialami. Luar biasa dan tampak begitu luar biasa, begitu anggun dan mempesona, sehingga seolah tak ada yang bisa menandinginya. Dan mengapa tidak? Ia telah menjadi monarki absolut yang memerintah 3 alam keberadaan selama beribu-ribu tahun yang tak terhitung lamanya. Titik bercahaya ini telah menguasai dan memerintah cita semenjak waktu yang tak terkira. Dan ia akan terus mempesona selama kurangnya kesadaran agung dan kebijaksanaan agung yang diperlukan untuk membebaskan diri dari kekuatan yang dikeluarkan itu. Sehingga akibat tindakan didikte oleh kilesa yang halus ini, cita dipaksa untuk mengalami kelahiran yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, cahaya alami dan halus inilah yang menyebabkan makhluk hidup berkelana tanpa henti melalui sangsara, mengalami daur ulang kelahiran dan kematian. Sekali cita dengan jelas mengerti rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana dengan kepastian mutlak, semua desiran riak yang tersisa sebagai variasi halus hanya timbul dalam cita. Ini adalah bentuk halus dari sangkara yang menyebabkan pergerakan dalam cita. Bentuk halus dari sukha, bentuk halus dari dukkha, cahaya halus yang megah dalam cita, itulah mereka. Kesadaran agung dan kebijaksanaan agung atau mahasati dan mahapanya menganggap adukan atau campuran internal ini sebagai fokus penyelidikan, tetap mengamati dan menganalisanya.
Cahaya cemerlang yang dihasilkan akibat menyatunya berbagai kilesa tampak sebagai titik yang amat terang, amat bagus cemerlang dan berpusat pada titik spesifik dalam cipta. Kadangkala kesuraman halus yang mengikutinya secara bersamaan muncul dan memudarkan titik pusat yang bercahaya itu sehingga menyebabkan bentuk dukkha yang sama halusnya berfusi juga. Sebenarnya, sinar yang amat cemerlang dan suram adalah dua sisi yang sama dari keping uang logam. Keduanya adalah realita konvensional atau sammuti. Pada tingkat ini, kecemerlangan, kesuraman, dan dukkha adalah sesama rekan, tampak bersama-sama. Oleh sebab itu, ketika Citta mengalami sinar yang memukau ini, setiap saat ia selalu merasa sedikit khawatir ternoda oleh berbagai macam hal. Kesadaran dan kebijaksanaan berusaha melindungi dan menjaga agar kecemerlangan sinar jangan sampai ternoda. Tak peduli berapa halusnya noda, ia tetap merupakan kilesa. Sehingga meditator tak boleh berpuas hati. Perubahan halus pada kecemerlangan citta harus diamati oleh kebijaksanaan dengan benar-benar tekun. Agar bisa menyingkirkan beban kekhawatiran dan meraih resolusi definitif permasalahan, tanya dirimu, apa sebenarnya sinar ini? Fokus perhatian sampai engkau tahu. Mengapa ia bisa berubah-ubah? Suatu saat citta cemerlang, di lain saat sedikit memudar. Suatu saat sukha, kemudian dukkha. Suatu saat puas total, di lain saat ketidakpuasan meresap. Perhatikan sukha halus yang sedikit tidak teratur. Kemudian dengan sedikit penampakan dukkha, sejalan dengan sifat alami citta yang demikian halus, lembut, bagus di tingkat ini, hal ini sudah cukup menimbulkan kecurigaan kita. Mengapa keadaan citta yang amat bagus halus ini memperlihatkan kondisi yang amat bervariasi? Tidak selalu tetap dan benar. Tanpa lelah kita mengejar garis pertanyaan ini. Jangan takut. Jangan biarkan takut merusak kecemerlangan, bisa merusak intisari benih yang sesungguhnya. Fokuskan hanya pada titik sentral atau pusat untuk melihat dengan jelas bahwa kecemerlangan mempunyai sifat atau karakteristik sama, yakni anicca, dukkha, anatta, sama seperti semua fenomena lain yang sudah kalian amati. Satu-satunya perbedaan adalah kecemerlangan itu jauh lebih halus dan lembut. Pada tingkat penyelidikan ini tak ada yang patut disayangi. Tak ada realita konvensional yang dapat dipercaya. Fokuskan dalam-dalam pada citta. Biarkan kebijaksanaan menghadapi tantangan. Semua benda adalah tiruan atau palsu, berasal dari dalam citta. Sinar ini yang paling menyolok di antara mereka. Ini adalah sumber kepalsuan. Karena engkau begitu mengagumi dan menjaganya melebihi hal apapun, maka sulit melibatkannya dalam penyelidikan. Di seluruh tubuh fisik, tak ada yang bisa demikian menonjol begitu cemerlang seperti sinar itu. Menimbulkan kekaguman dan ketakjuban yang mendalam, dan akibatnya melekat pada perasaan ingin melindungi dan tak ingin mengganggunya. Itulah, lihatlah baik-baik. Ia tak lain adalah pemimpin tertinggi dunia ini, Awija. Tetapi kamu tidak mengenalnya. Karena belum pernah melihatnya, maka secara alami engkau akan tertipu oleh kecemerlangan yang kamu masuki pada tahap ini. Kemudian kesadaran dan kebijaksanaan siaga sepenuhnya, maka engkau akan mengetahui kebenaran tanpa perlu tergesa. Ini adalah awija.
Awija yang sebenarnya ada di sini. Ia tak lain adalah titik cemerlang yang mengagumkan. Jangan membayangkan Awija sebagai iblis atau binatang, karena sebenarnya ia adalah paragon kecantikan yang paling memikat dan mempesona di seluruh dunia. Awija yang sejati amat berbeda dengan apa yang kalian bayangkan. Karena itu, ketika bertemu Awija, kalian tidak mengenalnya. Dan praktek akan terperangkap di sana. Jika tidak mempunyai guru yang menasihati dan menunjukkan bagaimana cara menyelidiki, maka kalian akan berada dalam jalan buntu untuk kurun waktu yang lama sebelum menyadari sifat sesungguhnya dan mengatasinya. Bila kalian mempunyai guru yang bisa menasihati bagaimana meneruskan penyelidikan, maka dengan cepat kalian mengerti prinsip dasar dan dengan tegas menyerang titik pusat sinar tanpa mempercayainya sama sekali. Kalian harus melakukan penyelidikan di sini sama seperti yang kalian lakukan terhadap fenomena lainnya. Setelah melepaskan semua kemelekatan terhadap 5 kanda, Citta amat bagus di tingkat ini. Walaupun ia telah melepas semua hal, ia harus melepas dirinya sendiri. Milik dirinya sendiri yang bersifat mengetahui tetap diresapi oleh ketidaktahuan fundamental Awija yang tidak mengetahui intisari dirinya yang sebenarnya, dan karena itu ia tetap melekat pada dirinya. Semua jalan keluar eksternal telah dihentikan. Ia menyatu ke dalam Citta tanpa ada jalan untuk mengalir. Pintu keluar Awija adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, menimbulkan penglihatan, pendengaran suara, penciuman, pengecapan, dan sensasi taktil atau sentuh, tekan. Begitu kesadaran dan kebijaksanaan cukup terampil menghentikan semua jalan keluarnya demi kebaikan, Awija ditinggal tanpa jalan keluar bagi ekspresinya. Unsur-unsur eksternalnya telah dinetralisir. Yang tersisa hanyalah getaran halus yang bergema tanpa henti dalam Citta. Setelah dicabut semua aktivitas jalan keluarnya, ia hanya bisa bergantung pada Citta sebagai basis aktivitas satu-satunya. Selama kebijaksanaan belum bisa benar-benar melebihinya, Awija tampak sebagai perasaan suka yang halus, perasaan duka yang halus, dan sebagai sinar yang benar-benar memukau dan menakjubkan, sehingga Citta terus memfokuskan penyelidikan pada faktor-faktor itu. Tapi realita konvensional tak peduli bagaimana bagus atau cemerlang, anggun, tak terkecuali adalah manifestasi atau perwujudan gejala tak wajar. Hal ini cukup menarik perhatian Citta dan membuatnya berusaha mencari solusi. Baik suka yang teramat halus dan perasaan duka yang halus yang timbul hanya dalam Citta dan sinar cemerlang yang keluar darinya mempunyai asal dari Awija. Tetapi karena kita tak pernah bertemu, kita diperdaya sehingga menggenggamnya ketika pertama kali kita menyelidiki titik ini. Kita dinina bobokan menjadi tertidur atau terlena oleh suara Awija. Percaya bahwa perasaan puas yang halus dan sinar cemerlang adalah intisari sesungguhnya di luar jangkauan nama dan bentuk atau rupa. Terlupa oleh kesalahan kita menerima ini sebagai kekuasaan tertinggi Citta, lengkap dengan Awija, sebagai bagian dari diri kita yang sebenarnya. Tetapi itu tak lama. Pada tingkat ini, kekuatan kemampuan kesadaran agung atau Mahasati dan kebijaksanaan agung Mahapanya tidak akan berpuas diri begitu saja. Dengan rutin mereka memeriksa sampai detil, menyelidiki dan menganalisa.
bolak-balik terus-menerus. Dengan sendirinya, sampai akhirnya mereka menyadari kebenaran. Mereka akan memperhatikan bahwa perasaan suka yang halus, perasaan duka yang halus, yang memperlihatkan sedikit variasi, tampaknya keluar bersamaan dengan sinar yang megah itu. Walaupun duka yang ditunjukkan amat ringan, tetapi cukup mencurigakan. Mengapa cita mempunyai kondisi bervariasi ini? Tak pernah konstan. Ketidakwajaran yang diamati dalam titik pusat cita yang bersinar cukup menarik perhatian, kesadaran, dan kebijaksanaan. Begitu mereka terdeteksi, kerugian atau ketidakpercayaan timbul, membuat kebijaksanaan waspada dan merasa mereka patut diselidiki, sehingga kualitas mengetahui cita yang dijadikan fokus penyelidikan. Kesadaran dan kebijaksanaan berkonsentrasi pada titik ini, mencoba mengungkapkan terdiri dari apa sebenarnya pengetahuan itu. Mereka telah menyelidiki semua hal, tahap demi tahap, sampai tahapan di mana semua faktor telah disingkirkan dengan sukses. Tetapi keberadaan yang mengetahui ini begitu terang dan menakjubkan. Apa sebenarnya? Kesadaran dan kebijaksanaan menitik beratkan konsentrasi pada sinar itu. Cita menjadi titik vokal penyelidikan dalam skala penuh, istilahnya habis-habisan. Kemudian menjadi ajang bertarung antara kesadaran dan kebijaksanaan agung Mahasati Mahapanya dengan awija, cita. Tak lama kemudian, mereka mampu menghancurkan awija cita yang dari sudut pandang awija tampak begitu megah dan luar biasa. Mereka kini benar-benar telah menghapus awija sehingga tak ada jejak sekecil apapun yang tersisa dalam cita. Ketika penyelidikan dengan kebijaksanaan tajam, tegas, sampai semua sifat alamiahnya diketahui dengan jelas, fenomena ini hancur dan menjadi larut seluruhnya dengan cara yang tak terbayangkan oleh kita. Momen terbangun atau terjaga, awake, disebut dengan pencerahan di bawah pohon bodhi atau penghancuran total dari kuburan sangsara. Kepastian yang tak dapat disangka lagi timbul, kemudian momen di mana titik sinar hancur, sesuatu yang bahkan lebih luar biasa, sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh awija akan terungkap seutuhnya. Dalam cita, terasa seluruh bumi bergetar hebat. Momen menentukan ketika cita terbebas dari semua realita konvensional adalah satu keajaiban dan kehebatan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Benar-benar tepat di sini. Pada akhirnya awija lenyap. Arahatta maga berubah menjadi arahatta phala. Ketika jalan telah berhasil dikembangkan seluruhnya, buah kearahatan dicapai. Dhamma dan cita telah mencapai kesempurnaan lengkap. Mulai dari saat itu, semua problema berhenti. Ini adalah wujud Nibbana. Kita sudahi video part 6 sampai di sini. Pada video part 7 masih kita lanjutkan pembacaan di bagian 1 Arahatta Magga. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং